Pada saat video ini dibuat, cryptocurrency teman-temannya Bitcoin dan tentunya Bitcoinnya juga sudah mengalami penurunan lebih dari 50%. Dan di pertengahan tahun 2022 ini ada banyak yang bertanya adalah kalau sudah terkoreksi seperti ini, kira-kira apakah cryptocurrency bisa kembali? Yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah kalau saya mau beli dan saya belum pernah punya, lebih baik saya beli yang mana? Seperti itu ya. Nah, oleh karena itulah di video ini kita akan membahas 2 poin hal tersebut. Welcome back di RF Channel on YouTube. Terima kasih kita bisa sama-sama bertemu kembali pada video kali ini terkait dengan harga cryptocurrency sudah mengalami penurunan sudah cukup dalam, bahkan dalam banget ya. Dan memang modelnya gayanya selalu dengan tipikal seperti ini di dalam beberapa kali penurunan sebelumnya. Dan ada beberapa hal juga yang berbeda pada penurunan kali ini yang ingin saya sampaikan. Dan pertanyaan akhirnya adalah apakah menjadi sesuatu yang layak untuk dibeli, ataupun yang kedua adalah kalau memang layak dibeli, yang mana harus dibeli karena koin ada banyak sekali, hampir 10.000 berdasarkan coin market cap. Apakah semuanya layak untuk dibeli? Hati-hati loh, pada tahun 2022 ini banyak sekali event-event yang menarik, dan catatan terakhir yang melenyapkan uang dengan sangat banyak adalah dari Terra USD atau juga dengan Luna Community ya. Jadi itu lumayan seru ya, barang $100 bisa tinggal 0,0000 gitu ya. Ya, itulah yang perlu kita ketahui dari decentralized economics. Decentralized model artinya adalah sesuatu bisa naik dengan kencang dan turun tanpa ada interrupt dari regulator. Hari ini lagi ada badan investigasi dari kejadian-kejatuhan Luna, ekosistem Luna di Korea, namun saya belum mendapatkan update terbarunya mengenai seberapa jauh bisa menginterrupt ataupun memberikan punishment terkait dengan penurunan pasar yang terjadi pada Terra dan Luna. Oke, kita akan mulai. Ternyata bukan turun 50%. Bitcoin sebagai koin paling tua, koin paling senior, dan juga tentunya yang mempopulerkan akhirnya hari ini kita mengenal cryptocurrency dan blockchain secara lebih well known, mau tidak mau pasti adalah Bitcoin, di mana cryptocurrency paling tua yang ada sejak tahun 2008 ini sudah turun sampai dengan 75%, tepatnya adalah 74,5% bila kita melihat dari 10 November 2021 adalah titik tertingginya, dan pada hari ini sudah mengalami penurunan 74,5% dengan berada pada level 17, sekarang sih 19 ya, sempat 17.571. Nah, pertanyaannya adalah dengan penurunan seperti ini, kenapa sebab utamanya? Nah, banyak orang yang bilang begini, oh iya jelas dong Ryan, jelas kalau yang namanya barang yang naik tanpa ada suatu valuasi menjadi suatu hal yang akan kayak gini. Ini adalah suatu tempat orang melakukan tindakan spekulasi. Itu buktinya daripada co-founder daripada Microsoft, yaitu adalah Bill Gates, mengatakan cryptocurrency dan NFT itu adalah 100% based on the greater fool theory. Artinya dari suatu teori-teori bodoh yang memang ya seperti itu. Jadi jelas saja orang-orang yang pergi ke sana adalah suatu tindakan yang bodoh. Jelas kalau dengan statement apapun pasti kita akan melihat bahwa barang ini tidak ada bentuknya. Dan tentunya bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bentuknya ada suatu harganya. Nah, atau juga kita bilang ya beginian kan sebenarnya biasa-biasa saja, tidak perlu dengan harga yang sebegitu mahal gitu ya. Dan tentunya orang-orang yang sudah tenar pun mengatakan seperti ini. Tapi sebelum kita bicara, dan tidak mungkin kita menentang sekelas Bill Gates, karena Bill Gates orang yang memang juga orang yang ada di dalam dunia tech dan dia pendiri dari Microsoft, sangat tidak mungkin ketika kita melawan dengan konsep yang diberikan oleh dia, dan tentunya pasti memiliki latar belakang tersendiri untuk membahasnya. Tapi jangan lupa, Warren Buffett adalah salah satu investor dunia yang mungkin tidak ada orang yang mengenal investasi saham dengan teori investasi saham tidak mengenal Warren Buffett, hampir mustahil ya. Kalau sampai benar ya berarti orang itu baru belajar ataupun memang nggak jelas kenapa bisa investasi saham. Nah, Warren Buffett mengatakan dia tidak berinvestasi pada saham yang dia tidak pahami. Betul ya, membeli saham kita harus memahami bisnisnya. Dan dia mengatakan bahwa mungkin dia telah melakukan suatu kesalahan ya. Dia mengatakan ya bahwa dia ditanyakan dengan bertanya bagaimana Warren Buffett mencoba untuk dimintai pendapat terkait dengan berinvestasi pada tech
teknologi stock atau saham-saham berbasis teknologi, dia menyatakan bahwa ini tidak menjadi sesuatu yang menarik untuk diinvestasikan. Dan ternyata dalam beberapa tahun terakhir kita dapat melihat bahwa Warren Buffett adalah pemilik terus menambah jumlah kepemilikan dalam saham teknologi, yaitu Amazon dan Apple. Jadi bayangkan, bila Anda adalah penganut aliran teori Warren Buffett, di mana waktu Anda belajar dengan statement beliau yang mengatakan bahwa jangan pernah berinvestasi pada saham teknologi, dan kita resapi dan kita yakini, lalu Anda tinggal tidur, dan tiba-tiba ada suatu perubahan pemikiran dan pencerahan dari seorang Warren Buffett atas memandang sesuatu yang dia tidak pahami, tiba-tiba menjadi paham, mungkin mengganti gadgetnya, terus dia lihat bahwa produknya Apple sangat bagus. Bukan artinya Apple bagus ya gitu ya, meskipun saya rekaman ini pakai MacBook Pro. Saya juga tadinya mulai dari MacBook biasa, lama-lama kayaknya ngasih kurang, lama-lama akhirnya pakai MacBook Pro. Bukan juga maksudnya nyombong pakai MacBook Pro, salah juga ini, mau gimana sih bikin rekaman salah terus ngomong apapun gitu ya. Tapi maksud saya adalah, bayangkan ketika Anda ternyata sudah memiliki statement itu Anda kunci di dalam diri Anda. Dalam dunia tech Anda bilang, saya tidak akan berinvestasi pada saham tech. Dan ternyata sosok guru yang Anda yakini tiba-tiba mengubah haluannya, dan Anda tiba-tiba, loh kok nggak konsisten sih? Kan saya yakin sama kamu. Waktu itu kamu bilang jangan saya investasi di saham teknologi. Dan Warren Buffett ternyata menaruh uangnya pada Amazon dan Apple. Dan sudah kalah gede kepemilikannya dibandingkan saham Coca-Cola yang tiap hari dia bilang saya minum Coca-Cola. Bagaimana nih dengan terjadi ternyata seperti ini? Kalau ternyata itu terjadi pada cryptocurrency, kalau terjadi kepada Bill Gates, terjadi pada orang lain juga yang against terhadap dunia kripto, dia dengan suatu saat mengubah pandangan, yang mungkin pandangan itu diubah setelah dia membeli, baru ditanyakan dia, oh sorry ya, saya ternyata sudah mulai investasi kripto 5 tahun yang lalu. Loh, kok nggak bilang? Loh iya, waktu tahun ke-6 itu waktu diwawancara saya belum tahu. Lalu setelah lewat 1 tahun saya belajar, dan ternyata menarik. Lah kita udah ketinggalan kereta loh. Hati-hati, jadi dengan gampangnya orang-orang yang kita anggap guru itu mengubah pandangan. Sama, saya juga begitu. Ada tim saya yang mendapatkan briefing saya, mungkin dia terlewat dengan briefing tersebut. Dia punya keyakinan A. Lalu ketika berjalannya waktu, tiba-tiba dia meeting lagi dan dia tanya, loh Ryan, apa yang dilakukan pada hari ini itu adalah bertentangan dengan yang A loh. Saya katakan, betul, bukan tidak konsisten, tapi saya mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari kata-kata itu tiba-tiba saya langsung, oh, Warren Buffett jangan-jangan juga gitu ya. Oh, berarti hati-hati nih, saya dalam mengedukasi, saya harus bilang, kata-kata ini berlaku hari ini. Tapi 5 menit lagi, 1 jam lagi, 2 jam lagi, setelah pertemuan saya dengan seseorang, mungkin saya juga berubah loh. Dan informasi ini mungkin terlewat untuk saya sampaikan dalam edukasi, itu akan sangat bahaya. Oke, jadi pesannya sih sebenarnya adalah hati-hati dengan sebuah pesan yang kita yakini, apalagi seperti yang dikemukakan Bill Gates. Kita garis keras, tiba-tiba ternyata Bill Gates 2 menit kemudian dia beli, karena dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Ya, kita tidak tahu, atau ternyata memang terus bahwa cryptocurrency pada akhirnya tidak ada nilainya, kita juga tidak bisa tahu. Tapi bagi orang yang ternyata ingin chip in pada dunia kripto, chip in loh, kayak orang judi. Tapi gak juga lah, teman saya juga investasi chip in nih, ngomong kayak gitu ya. Teori-teori si judi kadang-kadang ada yang pakai juga dalam bisnis gitu ya. Nah, bagaimana kita memilihnya? Yuk, kita akan mulai. Mari kita batasi dengan mempelajari 20 cap market cap terbesar. RAM market cap apa? Market cap itu adalah kapitalisasi. Kalau di harga saham adalah harga saham dikali jumlah kepemilih, jumlah lembar saham. Market cap di dalam dunia kripto adalah lembar daripada koin yang sudah dirilis pada publik dikalikan dengan harga, itu menjadi sebuah kapitalisasi pasar kripto. Nah, kapitalisasi pasar itu naik dan turun dipengaruhi 2 adalah jumlah beredar dan harga. Terjadi seperti Luna kemarin, jumlah beredar yang naik dengan signifikan dengan harga yang semakin turun, menyebabkan akhirnya turun juga secara market cap. Pada saat saya membuat video ini, Luna mungkin around 200-an deh, market cap 200-an gitu ya. Padahal Luna pernah mencapai market cap yang bagus di awal tahun 2022. Nah, jadi market cap yang saya akan coba lakukan sensus adalah dalam 3 tahun terakhir ditambah mid Juni 2022. Saya ambil dengan saya short, ternyata ada saja yang ada di awal di dalam algo, ada di Januari 2022 dan selanjutnya tidak ada. Saya anggap bahwa sesuatu yang
tadinya ada menjadi nggak ada, berarti dia kalah saing ataupun utilisasinya tidak bisa mendongkrak. Saya akan mencari yang selalu stabil, maka yang selalu stabil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Dan USDT harus saya keluarkan. Kenapa? Karena USDT adalah stable coin, ya. Karena stable coin itu berarti adalah jumlahnya sama seperti kita membeli dolar sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ada Cardano, ada Binance, ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan XRP, Ripple, ya. Nah, dari inilah yang selalu ada dan pada market cap yang tinggi di peringkatnya mungkin jadi tidak bisa, ini tidak di sort by peringkat, tapi kalau di sort by peringkat maka tetap Bitcoin nomor 1, Ethereum adalah nomor 2, lalu selanjutnya adalah USDT tapi kita tidak ambil, lalu ada Binance, ada XRP, dan ada Cardano, seperti itu. Dan terakhir adalah Litecoin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya koin ini cukup sustain. Mau dalam keadaan naik dan dalam keadaan turun selalu berada di dalam 20 market cap terbesar di dunia. Artinya utilisasinya, komunitas penggunanya pasti banyak, sehingga dia bisa bertahan pada market cap di atas. Nah, selanjutnya adalah saya akan coba mengambil yang namanya compare. Kita compare dari kejatuhan harga koin sejak akhir tahun 2021. Sebenarnya yang mana yang mengalami penurunan lebih banyak, maka menjadi suatu clue bahwa mungkin ini adalah koin yang mungkin akan bisa mendapatkan rebound yang lebih besar. Kan penurunan yang dalam akan menyebabkan rebound yang tinggi. Nah, pertama saya akan coba balik saja ke langsung dengan chartnya biar saya bisa gerak-gerak. Kalau diperhatikan, yang paling menyerupai Bitcoin warna biru, ini adalah Bitcoin. Ini adalah ini BTC, betul. Ini Bitcoin. Yes, ini adalah Bitcoin. Jadi menurut Anda yang paling menyerupai pergerakan Bitcoin adalah, kalau menurut saya yang paling menyerupai pergerakan Bitcoin sejak daripada penurunan pasar adalah Binance. Ya, BNB diwarnai dengan warna hijau, dan terutama dalam sejak kurun waktu 2022 ke kanan. Jadi artinya menuju pada saat ini. Pada saat belakang-belakang mungkin terasa Binance mengalami kenaikan lebih tinggi, hampir menyaingi pergerakan daripada Ethereum. Dan yang terjerembab lebih dalam menurut saya kalau diperhatikan adalah sejak ungu ini mengalami penurunan lebih dalam, yaitu adalah Ripple. Jadi boleh dibilang Ripple ini kondisinya mengalami penurunan yang sudah cukup dalam, tapi dari Maret 2022 sampai dengan era Juni 2022. Tapi kalau kita perhatikan, penurunan yang tidak kalah kencang juga terjadi pada Ethereum. Jadi kalau kita melihat yang mampu menyerupai pergerakan Bitcoin adalah Binance, sedangkan yang mengalami penurunan cukup kencang itu adalah Ethereum dan juga Ripple, seperti itu. Lalu bagaimana yang lainnya? Dengan kita melihat yang warna orange ini, Cardano mengalami speed up sangat kencang di Maret menuju April, namun tidak mampu mempertahankan keadaan sehingga dia overall selalu berada di dalam 2 peringkat terbawah meskipun sama-sama turun. Namun di bagian ini semuanya mulai terasa stabil, bahkan pada sejak akhir daripada bulan Mei menuju bulan Juni yang paling stabil adalah pergerakan dari Cardano itu sendiri. Dan untuk Litecoin boleh dibilang dia yang paling tertinggal, dan penurunan terbesar yang terjadi itu adalah pada Litecoin dari penurunan besar tadi sampai dengan awal Januari 2022, seperti itu. 2022. Jadi mungkin kalau kita perhatikan di sini kita punya beberapa aliran, mau yang bergerakannya itu mirroring dengan Bitcoin meskipun semuanya sama-sama turun ikut Bitcoin, tapi ada yang mirroring seperti Binance pada sejak penurunan Januari sampai dengan hari ini, atau yang mengalami penurunan dalam seperti Ripple yang kita baca dari Maret menuju bulan Mei, lalu disusul penurunan parah, quote unquote adalah parah, yaitu adalah Ethereum. Itu juga bisa menjadi pilihan. Yang jelas kan gini, semua ini adalah yang boleh dibilang secara market cap terbaik. Layak, yes, tapi pada satu kejadian kita akan nyari yang paling diskon dong. Nah, jadi kita harus bisa membaca mana yang lebih diskon, itu yang kita beli. Kecuali kita sama-sama kita punya duitnya banyak, semua kita beli, kan jadi begitu.
Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada video kali ini. Semoga terus bermanfaat. Saya mau kasih informasi kepada Anda, bila Anda yang belum pernah belajar mengenai kripto, nggak apa-apa juga, tidak perlu beli, tapi setidak-tidaknya Anda mempelajari apa itu disebut dengan teknologi blockchain, di mana teknologi blockchain ini mengubah konsep centralized menjadi decentralized. Nah, dengan decentralized ini muncul banyak hal. Apakah Anda tahu ternyata di Korea untuk SIM pun sudah menggunakan blockchain atau ID berbentuk dengan berbentuk blockchain, basisnya blockchain, jadi digital ID dengan dimasukkan ke dalam blockchain. Artinya ada implementasi seperti itu yang ada terjadi di depan kita. Dan bagaimana kita mengamankannya kalau kita tidak pernah mengerti, itu justru menjadi suatu hal yang berbahaya dengan adanya juga Web 3.0. Jadi kalau Anda mau belajar, pertama Anda coba untuk membeli buku strategi mudah trading dan investing pada cryptocurrency. Itu bisa hubungi tim di 0895 3-nya 5 kali 0789, ataupun Anda coba cek, kalau tidak salah ada kelas yang dibuat oleh tim di awal bulan Juli mengenai cryptocurrency camp. Silakan Anda boleh join untuk ikut kelasnya dan kita bisa belajar sama-sama lagi di sana. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.